Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa bersama saya Ribut Awandi di Serbuk Senin Berbuku ya. Haha, seperti biasa ya. Di malam Selasa ada saya Ribut Awandi yang akan menjadi kawan Anda, menemani Anda untuk ya kita nikmati bacaan buku yang sedang ya kita lalui bersama, kita lewati bersama satu persatu ya, setahap demi setahap, perlahan-lahan tapi pasti, dan pasti deh rampung juga. Karena kita masih dengan buku yang sama, yaitu Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855, karya dari Peter Carey. Ya, Peter Carey ini adalah sosok peneliti yang konsen banget ya meneliti tentang Diponegoro. Banyak bukunya yang menceritakan tentang Diponegoro. Dan ini adalah salah satunya. Sebenarnya kalau buku Takdir ini semacam bunga rampai ya dari berbagai tulisan-tulisan atau buku-buku yang sudah pernah diterbitkan oleh Peter Carey. Dan ini sumber utamanya salah satunya adalah Babat Diponegoro. Nah, di buku ini lebih banyak menceritakan tentang bagaimana kisah hidup Diponegoro. Nah, boleh dibilang ini semacam biografi ya, karena Bapak Diponegoro sendiri sebenarnya autobiografi atau biografi yang ditulis oleh yang bersangkutan. Artinya biografi yang ditulis oleh sosok yang diceritakan dalam buku itu atau kitab itu ya. Oke, nah sambil kita cek dulu nih, cek ombak dulu. Wah, cek ombak nih. Kira-kira ada nggak ya yang mau absen dulu? Absen dulu yuk di 0855420912 ya. Yang mau nyimak Serbuk Senin Berbuku, yuk di absen dulu ya. Oh iya, kami juga mengucapkan ya karena ini sudah masuk waktu Isya. Nah, kami segenap kerabat kerja dan juga direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankannya, dan semoga aja menjadi amal ibadah yang ya menuai berkah. Baik, kita akan minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab ke-10. Nah, Mas Seno hadir Mas, tumben siaran. Loh, kan biasa kalau Serbuk ada siaran. Gimana sih Mas? Mas Seno sih udah lama absen. Buka nggak nih warungnya? Tuh men Mas jualan. Nah, rasain loh Mas Seno ya. Ya siapa lagi nih yang mau absen? Saya mau absen dulu nih. Mas Seno hadir pertama nih. Wow, keren. Nggak terlambat ya. Ayo murid-murid saya yang cakep. Ya, yang cakep, yang ganteng, yang cantik ya. Pada absen dulu yuk. Hadir nih Mas Bani Adam di Penolawen. Selamat malam. Hadir siap menyimak. Wah, pakai kacamata hitam. Wah. Oke deh kacamatanya itu loh ya. Saya jadi suka sama kacamata hitam gara-gara Mas Bani Adam nih ya. Oke, sambil nunggu yang lain absen, barangkali mungkin masih ada kesibukan lain ya, atau mungkin sedang di musola barangkali ya. Kita mulai aja ya. Oh, Pak Cipto di Wiradesa juga ikutan gabung ya. Terima kasih Pak Cipto. Kiriman dari Pak Cipto ini keren banget ya. Koran online Jawa Pos untuk edisi kapan ini? Sebentar, kapan ini Bapak? Edisi hari ini ya, Senin Kliwon 24 November 2025. Oh, ini Senin Kliwon ya. Wah, mantap nih kayaknya nih. Pas banget ya kita bahas Pangeran Diponegoro. Baik, kita akan masuk ke bab 10 ya, yang diberi judul oleh Peter Carey, Dikhianati atau Menyerah Terhormat. Diponegoro di tangan Belanda antara Februari hingga Mei 1830. Wah, ini kayaknya edisi episode yang cukup mengaduk-aduk perasaan nih kayaknya nih. Bakalan seperti itu enggak ya? Yuk kita coba deh ya, nikmati aja
bacaan buku yang saya sampaikan kepada Anda. Baik, saya mulai aja. Di bagian pendahuluan, Peter Carey menulis begini. Di ujung September 1829, menjadi jelas bahwa Belanda telah menang perang. Pada bulan sebelumnya, Diponegoro mengatakan kepada Mangkubumi bahwa ia seolah telah menerima petunjuk ilahi atau wangsit, bahwa perjuangannya bila diteruskan akan sia-sia. Itu disampaikan pada tanggal 17 September 1829. Tak ada pilihan yang tersisa baginya di dunia ini, kecuali mati sebagai martir di medan perang. Keyakinan ini diperkuat oleh sebuah peristiwa yang terjadi 4 hari kemudian. Pada tanggal 21 September, pamannya, Pangeran Ngabei, dan 2 putranya tewas secara mengenaskan di Pegunungan Kelir. Ketika kabar tentang kehilangan besar ini sampai ke telinganya, Diponegoro menulis dalam babat bahwa sekarang ia merasa tinggal sebatang kara di dunia ini. Seperti yang dikutip Peter Carey lewat babat Diponegoro yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Air matanya mengambang berkaca-kaca, dan Sultan merasa sendirian di tanah Jawa. Ia merasa tak bisa lagi menata, meskipun sudah berusaha keras sedapatnya terhadap mereka yang masih tinggal. Kalau kita cermati kutipan ini, dalam banget ya rasa duka yang dirasakan oleh Pangeran Diponegoro. Karena tidak hanya kehilangan, tetapi dia merasa sendirian. Wah, gimana rasanya seorang pejuang di tengah-tengah perjuangannya tiba-tiba ngerasa kesepian sendiri. Dan seolah nggak ada lagi orang lain yang bisa dia ajak untuk bicara, berpikir bersama. Sedih kan? Nah, ini dia. Saya lanjutkan bagian berikutnya. Kombinasi antara strategi membangun benteng-benteng darurat di lapangan dan melipat duakan kekuatan pasukan gerak cepat telah mengurung Diponegoro di lembah sempit antara Kali Progo dan Kali Bogowonto. Jika September 1829 menjadi bulan yang kelam, Oktober bukan berarti lebih cerah. Sentot membuka perundingan dengan Belanda untuk menyerah, dan Ibunda Diponegoro, Raden Ayu Mangkorowati, dan Putri Pangeran Raden Ayu Gusti Basah, semua sudah ditahan Belanda pada akhir bulan. Setelah hampir tertangkap pada 11 November, selama 3 bulan, Diponegoro berjuang nyaris sebatang kara, seorang diri. Penderitaan ditambah oleh serangan malaria tropika yang parah saat ia bersembunyi di hutan-hutan Bagelen Barat. Tetapi dengan kekuatan militer Belanda yang memang sedang hebat-hebatnya, dengan sayembara kepala pangeran dibanderol 20.000 gulden atau 2 juta dolar Amerika Serikat sekarang, dan 4 pasukan gerak cepat yang terus memburu, statusnya sebagai pelarian tinggallah menghitung hari. Cepat atau lambat, pangeran akan dipaksa oleh keadaan untuk merundingkan penyerahan dirinya. Bab ini akan mengisahkan proses bagaimana Diponegoro sampai ke meja perundingan. Diawali kontak-kontak pendahuluan dengan kolonial Clarence
pada tanggal 9 Februari 1830 hingga penangkapan pangeran di Magelang pada tanggal 28 Maret yang diikuti dengan perjalanan ke Batavia untuk tinggal selama hampir sebulan di sana antara 8 April sampai 3 Mei dalam rangka persiapan perjalanan menuju tanah pengasingan Sulawesi. Dan kita memasuki babak pertama dari bagian ini. Peter Carey kemudian memberi judul kecil Janji Kolonel, Negosiasi dengan Clarence. Setelah kalah dalam pertempuran di Silo 17 September 1829, Diponegoro mundur menyeberangi Kali Progo. Menyusul tewasnya Ngabei, pangeran terus bergerak ke arah barat, menyeberangi hulu Kali Bogowonto. Dengan kawalan 50 prajurit, ia terus memasuki Bagelen Timur. Menurut Saleh Jamhari, peristiwa-peristiwa ini menandai berakhirnya perang. Mayoritas komandan tentaranya telah menyerah karena frustrasi dan kelelahan. Basah Hasan Munadi, seorang Arab Jawa, pemimpin Barjumungah, resimen agamis kawal pribadi Diponegoro, menyarankan agar pangeran pergi ke daerah pegunungan Remo, antara Bagelen dan Banyumas, kabupaten asal keluarga Danurejan, di mana komandan prajuritnya yang masih muda belia, Basah Ngabdul Mahmud Gondokusumo, masih memegang kendali di situ. Munadi yang mengaku diri punya hubungan dekat dengan pangeran bertanya, apakah pangeran lebih suka menyerah atau diberi tahta Yogya sebagai hadiah hiburan? Tidak, jawab pangeran. Ia tidak akan membiarkan dirinya menyerah karena akan merasa sangat malu. Sedangkan kalau ditunjuk menjadi Sultan Yogya, maka saya seperti hanya berhasil sebagian dan semua pengorbanan kita selama ini akan terasa sia-sia. Munadi melihat rencana Diponegoro untuk menegakkan tinggi panji-panji agama Islam sebagai cara untuk menutupi ambisi pribadinya. Namun, tidak demikian pandangan panglima tentara yang lain. Menurut mereka, Diponegoro tidak bertindak demi kepentingan diri sendiri, tetapi demi kesejahteraan Jawa. Karena Sultan Hamengkubuwono kelima tidak mampu bertindak sebagai pelindung agama Islam. Adapun tentang orang-orang Eropa, Munadi beranggapan bahwa pangeran akan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di Jawa, tetapi hanya sebagai pedagang, dan itu pun hanya di kota-kota pelabuhan yang telah ditunjuk di pantai utara, seperti Batavia dan Semarang. Urusan pemerintahan, keraton-keraton dan daerah pedalaman adalah miliknya dan hanya untuk dia. Meskipun harga bandrol kepala pangeran disayembarakan di mana-mana. Munadi memberitahu kepada Belanda bahwa Diponegoro tak pernah akan dikhianati para pendukungnya. Jadi, satu-satunya jalan bagi Belanda untuk membuatnya tunduk hanyalah dengan menangkapnya. Seberapa jauh keterangan Munadi dapat dipercaya? Penolakan Munadi untuk menganggap penting tujuan pangeran untuk mendapat jaminan pengakuan dirinya sebagai penata agama di Jawa mengabaikan salah satu tujuan pokok perang Jawa. Isu ini saja sudah membuat perundingan damai itu tidak mungkin berhasil ketika pangeran bertemu Jenderal de Kock di Magelang pada Maret 1830. Munadi juga tidak melihat kemungkinan lain bahwa Diponegoro melakukan strategi rahasia untuk menguras pundi-pundi keuangan Belanda
sebagaimana dikatakan anak sulung Pangeran Blitar kedua, ketika Clarence berusaha meyakinkan dia bahwa Belanda mampu berperang terus sampai akhirnya Diponegoro menyerah. Seperti dikutip Carey, "Ya, itu katamu, Kolonel. Tetapi orang-orang di luar sana punya keyakinan lain. Diponegoro berkata bahwa pemerintah Belanda tidak akan mampu bertahan seperti ini terus, dan jika ia dapat tetap bersembunyi barang setahun 2 tahun lagi, Belanda tidak bakal mampu membayar tentaranya." Jika demikian strategi pangeran, maka itulah yang terlihat. Selama 3 minggu berikutnya, setelah ia nyaris tertangkap oleh pasukan gerak cepat Michels, pada 11 November 1829, pangeran seolah lenyap di telan bumi. Kemudian Belanda membuat terobosan. Basahkerto Pengalasan yang menyerah dan diperlakukan Belanda sebagai teman. Komandan prajurit yang badannya penuh luka tempur sekaligus pecandu opium yang pernah memimpin pasukan Diponegoro di Bagelen Timur, berjanji akan membuka negosiasi damai. Basahkerto Pengalasan menulis surat kepada Patih Pangeran Raden Adipati Abdullah Danurejo yang sedang bersembunyi di Bagelen Barat, dan pada 2 Desember menerima jawaban. Utusannya diperlakukan dengan baik oleh Patih Danurejo yang meminta gencatan senjata 14 hari. De Kock menolak. Tidak ada gencatan senjata sampai Diponegoro mau menulis surat langsung yang menegaskan kerelaannya untuk berunding. Pengalasan kemudian mengarang konsep surat lain. Tanpa berkesempatan berjumpa pangeran, walaupun sudah pernah bertukar pikiran jauh sebelumnya. Jadi, seolah merupakan surat berisi syarat-syarat dari Kanjeng Sultan Jawa untuk tercapainya suatu penyelesaian damai. Berbeda dengan Munadi, Pengalasan menekankan keinginan pangeran untuk merestorasi keluhuran agama Islam di seluruh tanah Jawa dengan mengatakan bahwa jika Sultan Jawa tidak berhasil dalam perjuangan menegakkan agama Islam, ia lebih baik enyah dari dunia ini. Agaknya, gambaran ini kembali pada cita-cita masa Pradendles. Pengalasan menegaskan bahwa pangeran dan pemerintah Hindia Belanda seharusnya menjadi kawan tetangga yang baik dan hidup bersaudara sama seperti anak-anak kecil yang lama tidak saling bicara atau jotaan, tetapi sekarang sudah dapat saling bertegur sapa. Mereka semestinya tidak saling memerintah, juga tidak saling diperintah oleh yang lain. Seraya menggemakan kembali pendapat Munadi, Pengalasan menawarkan kepada Belanda 4 pilihan. Pertama, jika mereka ingin tinggal di tanah Jawa sebagai tentara bayaran untuk orang Jawa, mereka diizinkan untuk tetap pada jabatan dan gaji mereka masing-masing, asalkan mau menjadi pedang agama. Suatu rujukan kepada serdadu VOC yang disewa para Raja Mataram untuk memberantas berbagai gerakan makar seperti pemberontakan Kajoran di abad ke-17. Kedua, jika mereka merasa betah di tanah Jawa dan tinggal sebagai saudagar, mereka hanya diizinkan beroperasi di kawasan khusus yang telah ditentukan di pantai utara. Ketiga, jika mereka ingin pulang kampung ke Belanda, kita akan tetap bersaudara selamanya satu sama lain. Keempat, jika orang Belanda mau memeluk Islam, mau memeluk iman yang benar, dan menjadi Muslim, maka kesejahteraan hidup dan kedudukan mereka tentu akan meningkat. Namun ada syarat lain yang tegas. Jika Belanda menginginkan hasil bumi produksi orang Jawa,
Mereka harus membayar dengan harga pasar yang berlaku, dan jika ingin mengolah sawah-sawah di Jawa dengan cara menyewa lahan, mereka pun harus membayar harga sewa yang berlaku. Apa tanggapan Belanda? Apa yang mereka siap tawarkan sekarang ketika perang mendekati akhir dengan kemenangan sudah di tangan? Jawabannya datang tidak lama kemudian. Pada 4 Januari 1830, kapal fregat Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Rappel, membuang sauh di Batavia. Di kapal itu, Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch, membawa perintah pribadi Raja Willem I bahwa tidak ada negosiasi macam-macam, menyerah tanpa syarat itulah yang diizinkan. Instruksi ini berarti menegasi janji pengalasan bahwa tidak akan ada tindakan apapun yang bakal dikenakan pada Diponegoro begitu negosiasi dimulai. Van den Bosch sangat menekankan hal ini ketika ia mendesak de Cock untuk menangkap hidup-hidup atau bila perlu membunuh Diponegoro. Jangan lakukan perundingan apapun dengannya. Hanya penjara seumur hidup apabila ia menyerah atau tertangkap yang akan dikenakan. Tidak ada pemikiran di luar itu yang diizinkan. Namun, itu bukan gaya de Cock. Sebagai seorang humanis yang pernah mengalami pahitnya menjadi tawanan perang di Benggala dan Inggris, ia sedikit menaruh simpati pada orang Jawa yang menurut dia lebih baik daripada orang-orang pemberontak Belgia pasca 24 Agustus 1830 yang lebih tak terkira puasnya. Bahkan Diponegoro disambut lebih baik. Menurut kata-kata Van den Bosch kepada Raja Willem I, sebagaimana dikutip Carey, begini bunyinya. Para opsir kita yang telah banyak bergaul dengan dia di Magelang dan sebelumnya di Menoreh, selama beberapa hari terakhir ini memuji kecerdasan dan wataknya yang jujur, terus terang, dan Jenderal de Cock sepenuhnya berpendapat sama. Lalu bagaimana de Cock bisa membuat Diponegoro menyerah jika negosiasi tidak demikian? Pada Januari tanggal 29, setelah menyerahkan tongkat komando sementara kepada Goggius dan de Klerk, ia bergegas pergi ke Batavia untuk berkonsultasi dengan Gubernur Jenderal yang baru itu. Lalu menulis surat kepada wakilnya pada tanggal 9 Februari. Demikian bunyinya. Jenderal Van den Bosch tidak lagi bersikukuh menolak perundingan. Ia hanya mengatakan orang-orang di Eropa sangat menentang langkah semacam itu. Di hari berikutnya, ia menjamin andai kata Diponegoro setuju untuk mengadakan pertemuan, ia akan diterima dengan baik. Sebuah syarat yang sudah dapat dibayangkan. Sentot akan dituntut Diponegoro, mengingat perlakuan para pejabat Belanda yang pernah dia alami sebelum perang. Namun, keluasan sikap de Cock ini agaknya tetap tidak didukung Van den Bosch. Setelah kedatangan Diponegoro di Magelang, de Cock diinstruksikan untuk tetap tegas. Terlepas dari kemampuan pribadinya, Diponegoro tetaplah seorang kriminal yang menimbulkan cercaan. Bermurah hati kepada orang seperti itu akan dipandang sebagai kelemahan yang tak dapat dimaafkan. Apa kata orang jika kita bermurah hati pada orang yang telah kita pukul dengan keras hingga menjadi pelarian di hutan-hutan dengan hanya ditemani 2 pengikut?
Diasingkan sementara di Bandung dengan janji samar-samar bahwa pangeran akan diizinkan melakukan ibadah haji ke Mekah atau kembali ke daerah kerajaan ketika situasi politik telah stabil, adalah yang paling Van den Bosch harapkan. Tetapi bagaimanapun juga, begitu sampai di Magelang, ia tidak boleh lagi lepas dari tangan kita. Jauh di sana, di Bagian Barat, Clarence mendapat tugas yang sulit untuk meyakinkan pihak pangeran bahwa apa yang terbaik untuk kepentingan Diponegoro adalah bertemu De Kock dan membuka pembicaraan damai. Apa umpan yang dapat ditawarkan Clarence? Dalam babatnya, Diponegoro menghabiskan hampir 1/10 tulisannya pada cerita tentang bagaimana proses negosiasi perdamaian itu berlangsung. Pada awalnya, pangeran bahkan menolak menerima surat apapun dari Clarence sebelum seorang penasihat agama berhasil membujuknya. Akhirnya, pada 9 Februari, setelah mengakui sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa ia harus mengalami penderitaan dan rasa malu di dunia ini, ia akhirnya mengizinkan diri menuruti anjuran para penasihatnya yang santri agar sebaiknya membuka pembicaraan pendahuluan dengan Clarence, orang yang hatinya dapat dipercaya. Penghulu pangeran, Kiai Pekeh Ibrahim, dan kawan lamanya, Haji Badarudin, diutus untuk bertemu Clarence dan mengundangnya bertemu di Diponegoro di Remo Kamal di Hulu Kali Cingcing Guling pada Selasa 16 Februari. Mereka juga meminta bahan kain hitam yang cukup bagi sekitar 400 prajurit, uang tunai 200 gulden, 1 payung emas kebesaran untuk menandai status pangeran sebagai sultan, dan 2 pasang gunting cukur untuk keperluan dirinya dan para prajurit. Clarence mengusulkan agar pangeran mengajukan permintaannya secara tertulis. Namun, surat yang diminta itu menimbulkan kegemparan. Pangeran menempatkan cap stempel pegonnya di tengah dan menggunakan bahasa Jawa rendah atau ngoko, cara yang biasa dipakai seorang sultan Jawa untuk berbicara pada pejabat istana di bawahnya. Beberapa orang menafsirkan cap di tengah itu sebagai simbol bahwa Diponegoro berdiri di pusat Jawa dan dengan tangannya yang terbentang seolah-olah ingin menarik segala sesuatu kepada dirinya. Sedangkan Diponegoro punya tafsiran sendiri. Ia menempatkan cap di tengah mengikuti posisi kota Nabi Muhammad, Mekah, pusat dunia. Anda boleh saja tidak mau menghormati Nabi, manusia paling utama, katanya suatu kali kepada Clarence. Tetapi itu adalah kewajiban saya, karena sesungguhnya saya beriman kepada agama Nabi. Perihal nada surat dan langgam yang digunakan, pangeran sepertinya sedang memberi instruksi untuk mempersiapkan tempat-tempat penginapan sementara, pesanggrahan yang terbuat dari bambu, dan ia merasa pantas-pantas saja sebagai seorang raja untuk menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada para bawahan, bahkan kepada Clarence yang opsir Belanda sekalipun. Pertemuan dengan Clarence di Remo Kamal pada tanggal 16 Februari berlangsung lancar dan akrab. Namun tidak ada satu pasal persyaratan pun yang disepakati. Diponegoro datang dengan sejumlah pengawal dan panglima tentaranya. Mertonegoro yang menyandang keris pusaka sang pangeran, Kyai Ageng Bondoyudo, dan berada di depan untuk menolak bala. Clarence datang terlambat, tetapi memperlakukan pangeran dengan penuh hormat. Ia turun dari kuda di tempat yang agak jauh dari pesanggrahan dan berjalan kaki sambil melepaskan topi kavalerinya,
meski di bawah terik matahari. Mereka saling bertukar lelucon dalam suasana akrab. Pangeran misalnya mengatakan, ia tidak minta disambut dengan tembakan kehormatan salvo dari Belanda. Karena selama perang Belanda telah melepaskan lebih dari 100.000 kali tembakan untuk menghormatinya. Karena De Kok masih di Batavia, Pangeran bermaksud menunggunya di bagian barat, namun Clarence membujuk agar ikut bersamanya meneruskan perjalanan dan menunggu di Menoreh, daerah kekuasaan Belanda yang kuat di pegunungan perbatasan antara Bageland dan Kedu. Dengan disambut di mana-mana oleh penduduk yang mengeluh-elukan, rombongan pangeran menjadi lipat 2 hingga 700 orang pada saat tiba di Menoreh 21 Februari. Pangeran menginap 15 hari di Garnisum kota sebelum berangkat ke Magelang pada 8 Maret. Selama waktu itu, terlepas dari rasa tidak suka pada cara pengobatan ala barat, Pangeran membiarkan dirinya dirawat oleh seorang dokter militer Belanda karena demam malaria yang diderita saat ia bersiap-siap memasuki bulan puasa yang akan dimulai pada hari Selasa 25 Februari. Meski badannya kuat, terlihat jelas Pangeran sangat menderita akibat berbagai kesulitan dan kesusahan yang dialami dalam bulan-bulan pelarian di Bageland Barat. Clarence melaporkan, lebih dari siapapun, ia membutuhkan istirahat. Seluruh tubuhnya terlihat sangat letih. Kondisi fisiknya menjadi alasan kunci kerelaannya untuk memulai perundingan. Di Menoreh, muncul isu yang kemudian akan berdampak panjang bagi pangeran maupun tuan rumah yang orang Flam itu. Hal ini berkenaan dengan anggapan Diponegoro tentang janji Clarence kepadanya perihal perundingan yang bakal digelar dengan De Kok nantinya, yaitu jika mereka tidak sampai pada titik temu kesepakatan, maka pangeran diizinkan untuk pulang dengan tenang di Bageland. Setelah ditangkap di Magelang, pangeran mendiskusikan isu ini panjang lebar dengan opsir Belanda yang mengawalnya, Kapten Roeps, bahwa ia mendapat kesan jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan De Kok, orang-orang itu seharusnya membiarkan dia pergi tanpa hambatan ke pegunungan. Pangeran tak pernah melupakan pengkhianatan ini. 5 tahun setelah perang, ketika Clarence kembali lagi ke tanah Jawa, lengkap dengan bintang kehormatannya sebagai Mayor Jenderal tituler, Diponegoro menulis surat rahasia kepadanya dari Makassar, sekadar mengingatkan dia akan pernyataan-pernyataan yang dulu itu, suatu komunikasi penting yang berimbas langsung pada diperketatnya ruang gerak Diponegoro di Fort Rotterdam. Dan digantinya secara mendadak orang Flam itu dari jabatannya sebagai Gubernur Militer Pantai Barat Sumatera. Sementara itu, tak satu pun dari surat-surat Kolonel Clarence yang menegaskan bahwa ia pernah memberi janji-janji tertulis kepada pangeran. Meski tentu ia berusaha keras untuk meyakinkan pangeran bahwa ia sendiri secara pribadi bertanggung jawab atas keselamatan pangeran. Sambil mengulangi janji De Kok tentang jaminan keamanan bahwa pangeran tidak akan diapa-apakan, ia memperlakukan pangeran dengan segala hormat, menyapanya sebagai sultan dan berbicara langsung dengan bahasa Melayu, tidak lewat penerjemah. Akan tetapi, secara pribadi, ia dengan kritis menyebut pemimpin perang Jawa itu, kalau bukan sangat bodoh, tentu dia orang yang sangat munafik dan sok suci, dan menganggap enteng pemahaman pangeran tentang Islam. Katanya, ia banyak berdoa dan bicara terus-menerus tentang hukum Nabi,
tetapi hanya tahu sedikit tentang agamanya itu. Setelah melihat bukti, pangeran juga berlaku curang. Karena ia merasa kecolongan untuk membatasi para pengikut pangeran yang bersenjata. Kolonel Clarence meminta kepada wakil de Kock, yaitu Cohius, untuk segera mengirim padanya bala bantuan beberapa ratus serdadu infanteri dan kavaleri, sehingga ia dapat memastikan bahwa pangeran tidak dapat lari lagi, entah dari Menoreh atau selama perjalanan ke Magelang. Maka pada petang hari sebelum keberangkatan Diponegoro, Clarence mengirim isyarat perubahan sikap dalam nada bicaranya. Dengan cara tidak menggunakan lagi gelar-gelar Diponegoro sebagai sultan dan menyapanya untuk pertama kali dengan sebutan lama, Pangeran Diponegoro. Hal yang akan dilakukan juga oleh de Kock di Magelang. Itu bagian pertama di bab ke-11 ini. Lalu, apa yang terjadi pada Pangeran Diponegoro di bulan puasa? Saya akan berbagi dengan Anda pastinya cuma di Serbuk ya. Dan saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada Aulia di Keradenan. Oke, hadir ikut nyimak Senin Berbuku. Oke, terima kasih kehadirannya. Oke, saya masih akan lanjut bersama Anda, tapi masih ada banyak informasi-informasi lain yang saya kira juga layak untuk Anda simak. Tetap